Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur oleh karena segala kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Engkau menolong kami, memberkati dan melindungi kami. Sampai saat ini kami ada sebagaimana kami adanya, semua itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami semua, jamahlah hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Ayub 39 ayat 36 sampai 38. Tertulis demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan hati Ayub dan perdebatannya dengan para sahabatnya, Tuhan kemudian berbicara secara pribadi dengan Ayub. Sebelumnya Ayub sempat berkeluh kesah dan nampak mempertanyakan keadilan Tuhan dalam hidupnya. Namun di dalam semuanya itu, Ayub tidak mengutuki Tuhan, dan Ayub masih tetap percaya akan keadilan dan kebenaran Tuhan. Ketika Tuhan selesai berbicara dalam satu bagian, sebelum Tuhan melanjutkan perkataannya dalam bagian yang lain, Ayub meresponi perkataan Tuhan dengan mengatakan perkataan sebagaimana yang tertulis dalam Ayub 39 ayat 36 sampai 38. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Dalam bagian ini saudara, Ayub mencapai suatu pengertian yang baru mengenai rahasia hikmat Tuhan, dan ia tidak dapat mengatakan apa-apa lagi, sehingga ia menutup mulutnya dari berbicara yang tidak patut tentang misteri kehidupan dan keadilan Tuhan. Ayub menyadari bahwa penderitaan yang ia alami bukanlah hal yang rahasia bagi Tuhan, dan bahwa di dalam semuanya itu Tuhan masih selalu dapat diandalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar di sini mengenai sikap Ayub, seorang yang hidup saleh dan benar di hadapan Tuhan. Ia memilih berdiam dan tidak mengatakan sesuatu apapun yang mempersalahkan Tuhan. Ayat-ayat ini, saudara, berbicara kepada kita juga mengenai sikap yang hendaknya kita miliki di hadapan Tuhan. Mungkin situasi atau keadaan hidup kita menimbulkan berbagai pertanyaan dalam hati kita. Kita bertanya, mengapa begini? Mengapa seperti itu yang terjadi? Ada banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran kita, mempertanyakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Tapi saat ini saudara, mari kita belajar untuk berdiam diri, menutup mulut kita dari mempersalahkan Tuhan dan mempertanyakan keadilannya. Dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36 tertulis, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya."
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami dengan benar bahwa pertama, Tuhan selalu penuh kasih kepada kita, dan kasih-Nya Dia nyatakan dalam karya-karyanya di hidup kita. Yang kedua, terkadang ada hal-hal yang tidak kita mengerti terjadi dalam kehidupan ini. Namun percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam tindakannya. Yang ketiga, saudara, Tuhan itu selalu baik dan mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Iblis ingin menghancurkan kita dan membuat kita tidak tunduk kepada Tuhan. Namun kasih dan kebaikan Tuhan selalu menolong kita untuk tetap berada di dalam Dia. Yang keempat, saudara, jangan pernah menyalahkan Tuhan untuk sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Koreksi diri kita terlebih dahulu. Ayub yang benar dan saleh saja pada akhirnya menutup mulutnya dari berbicara yang tidak patut. Oleh karena itu baiklah kita pun menahan mulut kita dari perkataan-perkataan yang mempersalahkan Tuhan. Yang kelima, saudara, bersyukurlah dalam segala keadaan, sabarlah dan setialah selalu kepada Tuhan, meskipun keadaan yang sulit kita alami. Percayalah, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dan yang keenam, saudara, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kekuatan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pakai mulut kita bukan untuk menyalahkan Tuhan, apalagi mengutuki Tuhan. Janganlah hal seperti itu keluar dari mulut kita. Bahkan janganlah hal-hal itu muncul dalam hati kita. Tapi marilah saudara, kita mengasihi Tuhan dan memuji Tuhan, bersyukur selalu kepadanya. Setialah saudara dalam setiap keadaan yang kita alami. Selalu ada maksud Tuhan yang baik dalam setiap keadaan. Dia membawa kita masuk dalam rencananya yang baik, yang indah dan mulia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kekuatan dari firman-Mu yang membangkitkan kembali roh kami, menguatkan kami, menjadikan kami pribadi yang semakin mengenal isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membukakan mata rohani kami, sehingga kami dapat mengerti karya-karya-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, jamahlah hati kami, supaya mulut kami tidak memperkatakan hal-hal yang mempersalahkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kami mengucap syukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam segala keadaan yang kami alami. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami selalu. Jadikan kami pribadi-pribadi yang senantiasa setia kepadamu di dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Engkau agung, Engkau mulia, Engkau sangat baik ya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami percaya di dalam segala sesuatu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Lindungilah kami Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam hari ini. Lindungilah kami. Jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, segala niat jahat manusia, dan segala mara bahaya. Tuhan jauhkan daripada kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau selalu menyediakan pertolongan dan memenuhi segala apa yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!